Manifest Season 1 episode 12 bercerita tentang Ben dan Grace, kucing-kucingan dengan anak buah Mayor mencari keberadaan Carl yang hilang tengah malam. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film dimulai dengan Ben yang menuju ke rumahnya saat polisi sudah ada di sana. Polisi itu bertanya soal teori Grace ada orang yang ingin menyakiti Carl dan menuduh Ben yang membawa Carl. Grace menjelaskan suaminya tidak ada hubungannya dengan hilangnya Carl. Sementara itu, Michaela datang ke tempat Autumn sambil marah-marah. Dia tahu Autumn menjadi mata-mata Mayor dan bertanya di mana Carl berada. Autumn bilang dia tidak tahu di mana Carl berada. Kemudian Michaela dihubungi oleh Olive dan minta bibinya untuk datang. Di sisi lain, orang yang bernama Jensen datang ke kantornya. Anak buahnya melaporkan ada anak hilang di rumah Benstone. Jensen minta untuk pantau situasinya dan lapor kembali, karena dia harus mengabarkan info ke Mayor. Scene selanjutnya, Michaela tiba dan menitipkan Autumn kepada petugas. Di dalamnya, Ben bilang ke Grace seharusnya tidak usah lapor polisi. Michaela muncul dan berkata telah mengamankan Autumn di mobil. Grace bingung siapa itu Autumn. Michaela menjelaskan Autumn adalah penumpang dan mungkin terlibat. Ben percaya sang Mayor yang mengirim Autumn untuk mata-mata. Ben dan Michaela menjelaskan panggilan Carl lebih kuat daripada yang lainnya. Mereka minta maaf tidak kasih tahu ke Grace karena mereka pikir dapat membahayakannya. Kali ini Grace ingin mendengar sesuatu yang mungkin dapat menemukan Carl. Ben menyadari sesuatu dan segera mencari gambar Carl. Ben menjelaskan gambar ini adalah Thomas yang merupakan penumpang gelap. Carl tahu namanya dan di mana dia bersembunyi. Lalu ada gambar tempat di mana mereka menemukan para penumpang yang hilang. Kemudian ada gambar 3 orang sedang melihat gambar percis seperti yang terjadi sekarang yang membuat mereka terkejut. Sementara itu, Carl sedang berada di suatu tempat dan kedinginan sama seperti yang dia gambar. Lalu ada sosok hitam di pintu yang mereka pikir adalah Mayor. Kemudian ada halaman yang dirobek. Michaela bilang Autumn yang mencurinya saat di apartemen bersama Carl. Lanjut ada gambar pohon, danau, batu. Ben pikir Carl meninggalkan sebuah peta. Grace mengenali salah satu gambar bangunan yang mirip saat dia pergi ke Tannersville. Lalu Ben mengajak Grace pergi ke sana. Mereka tidak bisa membiarkan polisi tahu soal ini. Michaela punya ide dengan minta bantuan kepada Jared. Setelah itu Jared muncul dan mengabarkan Carl baik-baik saja bersama kakeknya. Lalu dia menunjukkan foto Carl bersama kakeknya kepada polisi. Kemudian polisi itu meminta timnya untuk beres-beres karena laporan keliru lalu pergi dari sana. Setelah itu Michaela berkata kepada Jared ada Autumn di mobil dan siapa tahu ada petunjuk jika menahannya. Ben berkata dia dan Grace harus berangkat sambil mencari petunjuk Carl sepanjang jalan. Michaela menyarankan untuk pinjam mobil. Dia pikir Mayor akan tahu jika pakai mobil sendiri. Scene selanjutnya Michaela menginterogasi Autumn. Michaela menduga Autumn yang menculik Carl dan merobek satu halaman dari buku gambar. Autumn bilang jika memang dia tahu sesuatu, dia tidak akan kasih tahu, karena Mayor akan tahu itu. Setelah itu, Michaela mencari tahu tentang seseorang. Dia menjelaskan kepada Jared bahwa Autumn punya seorang putri berumur 8 tahun. Autumn kehilangan hak asuh karena dipenjara tahun 2011. Clarissa Ford yang dia minta Michaela lacak ternyata ibu angkat anak itu. Sang Mayor meminta Autumn jadi mata-mata dan sebagai imbalannya anak Autumn akan dipertemukan. Jared minta untuk bergerak cepat karena FBI baru saja membatalkan surat perintah. Scene selanjutnya anak buah Jensen mengabarkan polisi telah meninggalkan rumahnya, begitu pula Ben dan Grace. Mereka telah melacak mobil tapi tidak bergerak. Bukan hanya itu saja, Autumn telah ditahan polisi. Jensen menyuruh anak buahnya untuk mencari mereka. Kemudian dia menghubungi Mayor. Di sisi lain Ben dan Grace tiba di Tannersville. Semuanya cocok dengan apa yang ada di gambar Carl. Sementara itu Autumn menjelaskan dia telah memberitahu kepada Mayor kalau Carl punya kemampuan istimewa. Dia juga bilang tidak memberi gambar itu kepada Mayor.
Michaela meyakinkannya kalau dia bisa menemukan Putri Autumn, tapi dia minta Autumn membantunya menemukan Carl lebih dulu. Autumn tidak mau ambil resiko. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya jika Mayor tahu apa yang dia lakukan. Jared memberitahu waktu telah habis dan Autumn segera bebas. Di sisi lain, Olive merasakan seperti dahulu saat kembarannya hilang. Kakeknya bilang orang tuanya telah mencari Carl dan tidak akan berhenti sampai menemukannya. Olive merasakannya, dia pikir Carl dalam bahaya dan ketakutan. Kemudian dia menyadari sesuatu di laci rahasia mereka berdua. Ada satu lembar kertas bertuliskan "Aku pergi", lalu dia mengirimkan foto itu kepada orang tuanya. Sementara itu, Grace pikir jika mereka tinggal bersama, Carl tidak akan hilang. Ben berkata kalau Grace lah yang mengusirnya. Tapi Grace bilang Ben pergi tanpa keberatan karena lebih mengutamakan keselamatan penumpang lainnya daripada keluarganya sendiri. Ben beralasan dia melakukan itu untuk melindungi keluarganya. Kemudian ponsel mereka berbunyi. Ada pesan gambar dari Olive. Mereka pikir Carl tidak diculik. Ben bilang saat Carl muncul di Red Hook, dia naik kereta bawah tanah sendiri hingga naik bis seperti ada panggilan. Lalu mereka menyadari ada 2 orang di seberang jalan yang mencarinya. Kemudian anak buah Jensen mengabarkan bocah itu terlihat di terminal bis menuju ke Tannersville. Jensen yakin pasti ada sesuatu. Tidak mungkin bocah pergi sendirian tengah malam. Lalu anak buahnya bilang Autumn telah dibebaskan. Jensen minta untuk terus mencari Ben dan Grace dan tetap fokus kepada Carl. Scene selanjutnya, Ben dan Grace terus mencari Carl sambil melihat gambarnya. Kemudian Ben menyadari ada mobil yang mengikutinya di belakang lalu mereka pergi ke hutan. Sementara itu Carl masih kedinginan sambil menunggu seseorang lalu mengeluarkan barang bawaan dari dalam tasnya. Di sisi lain, Autumn mengambil sobekan gambar dari lemari dan menghubungi Jensen kalau dia tahu keberadaan Carl. Mobil yang mengikuti Ben dan Grace tiba-tiba berbelok arah. Mereka menuju ke sebuah rumah dan ternyata Carl tidak ada di sana. Michaela berterima kasih kepada Autumn karena telah menyesatkan mereka. Lalu Michaela menyerahkan file Putri Autumn, kemudian Autumn menyerahkan sobekan gambar Carl. Carl telah menggambar sosok Autumn bersama putrinya. Karena itulah dia merobeknya. Di balik gambar itu ada sebuah rumah tempat Carl berada. Michaela mengirim pesan gambar kepada Ben dan Grace. Grace menyadari kalau mereka baru saja melewatinya. Kemudian Michaela menyuruh Jared untuk tetap di kantor. Jared tidak terima. Dia pikir semakin banyak polisi semakin baik untuk mencari anak hilang. Michaela merasa seperti ada salju yang turun. Dia tidak yakin itu panggilan tapi dia harus ke sana sendirian. Sementara itu Ben dan Grace bingung saat di persimpangan. Ben menyadari kalau gambar Carl bukan artinya pergi, melainkan sebuah peta persimpangan yang berarti belok ke kiri. Lalu mereka belok kiri dan berhasil menemukan sebuah rumah seperti yang digambar oleh Carl. Kemudian mereka masuk ke dalam dan Carl berada di sana. Bocah itu bercerita bagaimana dia bisa ke tempat ini. Saat Grace mengajak pulang, Carl tidak mau karena ada orang yang akan datang. Tiba-tiba ada orang yang mengetok pintu. Ben menyuruh mereka untuk ke belakang. Saat ingin menghajarnya, Carl berteriak kalau orang itu adalah yang dia cari. Orang itu kedinginan hingga pingsan. Ben dan Grace melepaskan pakaian basahnya. Carl berkata dia punya sesuatu di ranselnya dan telah menyiapkan semuanya dari rumah. Tangan orang itu juga terluka. Sementara Jensen melapor telah mengikuti orang tua Carl tapi kehilangan mereka karena asetnya memberi informasi palsu. Akhirnya kita mengetahui sosok sang mayor. Jensen menduga orang tuanya berhasil menemukan Carl. Sang mayor berkata biarkan saja dan mereka pasti pulang. Scene selanjutnya Ben menjelaskan kalau orang itu bukan dari penumpang pesawat. Dia tidak tahu bagaimana bisa orang itu terhubung. Dia juga tidak tahu apa yang orang itu inginkan. Panggilan itu tidak jelas, dia hanya bisa menebak apa maksudnya. Dia yakin apapun alasan Carl datang ke sini dan siapapun orang ini adalah penting. Kemudian Michaela datang lalu melihat jaket dan menyadari panggilan itu. Dia beritahu ke Ben kalau orang itulah yang dia lihat. Michaela menyarankan Ben untuk membawa orang itu ke rumah sakit.
Ben menolak. Dia tidak mau mengambil resiko karena panggilan itu telah mempertemukan mereka. Lalu Michaela mengatakan kalau Autumn memberitahu soal kemampuan Carl kepada Mayor. Kemudian orang itu bangun dan memanggil nama Michaela. Pria yang bernama Zeke itu bercerita saat dia di hutan lalu ada badai salju dan terjatuh ke semacam gua. Dia mempunyai sebuah majalah di halaman terakhir seolah Michaela memberinya kekuatan. Dia lalu menunjukkan lembaran majalah itu. Katanya dia telah ditutupi salju dan tidak bisa merasakan tangan atau kakinya, tapi dia hanya bisa membayangkan wajah Michaela. Zeke tidak mengerti kenapa Michaela masih hidup padahal pesawat itu hilang. Ben bertanya berapa lama Zeke di sini. Katanya sekitar 2 minggu. Ben meminjam majalah itu dan melihat tahun 2017. Michaela memberitahu kalau tahun ini adalah 2018. Orang itu telah berjalan di hutan 1 tahun yang lalu. Zeke bilang mustahil. Dia merasa baru 2 minggu di hutan. Dan episode ini pun selesai. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan episode manifest berikutnya.